warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Alfiani dan narasumber saya bernama Sinta Agenia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Bengkulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Sinta. Nah, untuk pertanyaan pertama, materi apa yang Anda akan bahas? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada dalam Jurnal Kajian Jurnalisme terakreditasi Sinta 4 diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran. Saya di sini juga akan membahas tentang manajemen strategi redaksi dan bisnis koran olahraga Top Score dalam menghadapi persaingan dengan media di era konvergensi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai apa saja yang menjadi latar belakang penelitian artikel tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam buku jurnalistik, yaitu teori dan praktik ormasi olahraga selalu mengisi format media cetak, entah itu berupa bentuk berita, artikel maupun tajuk rencana. Banyak media di Indonesia, entah media cetak, elektronik maupun online, yang mempunyai rubrik khusus yang membahas tentang olahraga. Pertanyaan selanjutnya, apa saja rumusan dalam artikel tersebut? Ya, di sini saya mengangkat permasalahan tentang bagaimana manajemen redaksi dan bisnis dalam menghadapi persaingan di media online, dalam menghadapi konvergensi media. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih metode penelitian yang dilakukan dalam artikel tersebut? Dalam Jurnal Kajian Jurnalisme ini menggunakan metode studi kasus, di mana studi kasus ini adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan metodologinya itu masuk ke dalam 3 hal berdasarkan tujuan dan tipe pertanyaan, diantaranya ada deskriptif, eksplanatoris, dan eksplanatoris. Nah, di sini eksplanatoris itu lebih menitik beratkan pada pertanyaan apa. Nah, deskriptif itu pada pertanyaan apakah, siapakah, dan dimanakah. Dan sedangkan eksplanatoris pada pertanyaan bagaimana dan mengapa. Selain itu, untuk menganalisis manajemen redaksi Top Score ini, peneliti menggunakan konsep redaksi Conrad, yaitu yang biasa disebut pendapat itu ada 4 tahapan utama dalam manajemen redaksi untuk memproduksi materi. Sedangkan yang dimaksud dalam konsep itu tadi yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Dan biasanya konsep ini dikenal dengan planning, organizing, actualing, dan controlling. Ini poin pentingnya ya. Bagaimana ringkasan hasil penelitian dan pembahasan pada artikel tersebut? Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harian Top Score memetakan pesaing mereka dan bagaimana penerapan manajemen strategi redaksi dan bisnis harian Top Score. Diulas berdasarkan alasan redaksi harian Top Score tetap bertahan dalam platform koran dan berdasarkan pola bisnis Top Score berdasarkan model bisnis kanvas. Nah, untuk menguraikan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris model Robert. Hasil penelitian menunjukkan secara redaksional harian Top Score mempunyai cara dalam menghadapi pesaing dengan media online, yaitu membuat tulisan in-depth berupa berita atau analisis pertandingan disertai data dan infografis. Semuanya dilakukan atau diatur lewat manajemen redaksi agar kualitas konten itu dapat dipertahankan. Secara bisnis, Top Score mempunyai 4 pemasukan, diantaranya lewat penjualan koran, iklan, rubrikasi, dan aktivasi. Namun secara tidak langsung, strategi-strategi tersebut sudah banyak dipraktikkan juga oleh media online. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi redaksi dan bisnis harian Top Score turut diterapkan juga oleh media online. Pertanyaan selanjutnya, mengapa artikel ini penting diketahui oleh mahasiswa komunikasi?
Ya, mengapa artikel ini penting untuk diketahui mahasiswa komunikasi? Yaitu karena artikel ini membahas tentang media massa di era sekarang, yaitu dengan judul Manajemen Strategi Redaksi dan Bisnis Koran Olahraga Top Score dalam menghadapi persaingan dengan media di era konvergensi. Dalam artikel ini sangat membantu mahasiswa komunikasi untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan media cetak di era sekarang ini dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, menurut Anda, mengapa artikel ini penting untuk dipublis kepada halayak masyarakat? Mengapa artikel ini penting untuk dipublish kepada halayak umum atau masyarakat? Ya karena artikel ini memberikan informasi seputar media cetak dalam menghadapi persaingan di era yang sudah semakin pesat perkembangannya. Jika dipublish, orang akan lebih mudah mencari artikel yang sesuai dengan apa yang mereka cari. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menambah keilmuan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.